Salah satu match paling ditunggu di FIFA Asian Cup so pasti adalah derby Melayu antara Indonesia melawan Malaysia. Yap, udah lama banget emang. Tim Garuda nggak main sama rival bebuyutan di level senior. Terakhir kedua tim ketemu di Piala AFF 2020, manakala Indonesia saat itu menang dengan skor 4-1. Jelas dalam hal ini nggak sedikit yang menduga kalau FIFA bermain dalam proses bertemunya Indonesia dan Malaysia. Lagi mana, drawingnya aja nggak tahu kapan. Ujuk-ujuk udah keluar aja grupnya. Dan FIFA tahu kalau rating Indonesia versus Malaysia bakal meledak mengingat derby Melayu ini masuk sebagai salah satu derby paling panas di kawasan Asia. Gak jarang pertemuan kedua negara di sepak bola, entah di level kelompok umur maupun senior, selalu muncul friksi hingga bentrok antar supporter. Meskipun begitu, di FIFA Asian Cup besok mungkin situasinya agak berbeda. Sebab diketahui banyak juga fans Malaysia yang meminta agar Indonesia benar-benar bisa mengalahkan Malaysia, sekaligus memberi pelajaran buat FVM atas segala kelakuan mereka selama ini. Termaksud kekecewaan publik terkait dokumen naturalisasi yang rupanya palsu. Dan dalam hal ini, bos JDT yakni Tunku Ismail Idris alias TMJ juga disebut sebagai biang keladi. Karena terbaru, 4 pemain naturalisasi milik JDT akan main di FIFA Asian Cup dengan harapan hadirnya mereka bisa membawa pulang trofi tersebut di edisi perdana. Namun balik lagi, Ultras Malaysia dalam hal ini masih kekeh pendirian untuk melanjutkan boykot kepada timnas Malaysia sebelum tuntutan mereka terpenuhi. Dan bisa dibilang JDT sekarang jadi tim yang paling dibenci di Malaysia karena sering melakukan hal-hal yang dianggap merusak sistem Liga Malaysia secara umum. Baru-baru ini muncul sebuah video manakala supporter Ultras Selangor melontarkan can bernada sindiran yang ditujukan kepada Johor Darul Takzim, di mana aksi tersebut muncul di tengah polemik mengenai status sejumlah pemain yang sebelumnya disebut bermasalah dalam proses kelayakan untuk membela timnas Malaysia. Yap, dalam unggahan yang beredar, disebutkan terdapat 7 pemain yang dokumen eligibility-nya dinyatakan bermasalah oleh FIFA atau CAS. Yang mana 4 diantaranya kemudian dikaitkan dengan JDT. Mereka adalah Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Havel, dan Gabriel Palmeiro. Nah, 4 pemain ini kemudian direkrut JDT dan tetap didaftarkan sebagai pemain lokal Malaysia, bukan pemain asing. Jelas, kondisi tersebut kemudian memicu reaksi dari supporter klub lain, seperti Ultras Selangor yang menyampaikan sindiran melalui can di tribun. Di satu sisi, polemik ini pada akhirnya juga turut memunculkan perdebatan mengenai perbedaan status pemain di level internasional dan kompetisi domestik. Dan jelas isu tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut transparansi serta penerapan aturan mengenai status pemain dalam sepak bola Malaysia. Yap, harus diakui kalau Malaysia seolah sedang terkena racun mereka sendiri. Di mana ketidaksukaan publik Malaysia kepada federasi mereka pun semakin menguat setelah timbul beberapa masalah. Mulai dari pengunduran diri pelatih kepala, Kim Pan-gon, ataupun Peter Klamowski. Lalu isu sentimen negatif, proyek-proyek yang belum menemui keberhasilan, ancaman terhadap timnas Malaysia, sampai kekerasan yang menimpa para punggawa Harimau Malaya, hingga yang paling fatal apalagi kalau bukan naturalisasi palsu. Intinya, sebobrok itu sepak bola Malaysia. Yang jelas, semua keburukan itu pada akhirnya membuat fans Malaysia benar-benar muak. Bahkan di Piala AFF 2026, Ultras mereka serius memboikot pertandingan dengan tidak datang memberi dukungan. Dan FIFA Asian Cup besok, kemungkinan besar hal tersebut masih sama, di mana para Ultras yang selama ini militan tidak akan datang ke GBK. Nah, uniknya, tak sedikit publik Malaysia yang berharap kalau Indonesia
yang selama ini jadi rival bebuyutan, bisa memberi pelajaran kepada Malaysia, mengingat tim Garuda diprediksi akan tampil dengan mayoritas pemain keturunan dengan dokumen yang sah serta diakui. Nah, dalam hal ini, nama bos JDT, yakni Tunku Ismail Idris alias TMJ, juga akhirnya ke bawah-bawah. Terlebih Malaysia diketahui kembali menambah opsi untuk skuad mereka. Setelah 4 pemain JDT kini tercatat berstatus pemain lokal. Pertama ada Bergson Da Silva. Striker 35 tahun ini punya nilai pasar sekitar 5,65 miliar rupiah. Bergabung dengan JDT sejak 2021 dan telah memenuhi masa tinggal 5 tahun di Malaysia. Kedua, Manuel Hidalgo, winger atau gelandang serang 27 tahun ini punya nilai pasar sekitar 6,95 miliar rupiah. Dia tercatat mulai berkarir di Malaysia bersama Sri Pahang pada 2021 dan telah memenuhi periode 5 tahun pada April 2026. Ketiga, Shane Lowry, bek tengah 37 tahun yang sekarang punya nilai pasar sekitar 1,30 miliar rupiah. Dia bergabung dengan JDT pada 2021 dan telah menjalani lebih dari 5 musim di Malaysia. Keempat, Brad Tapp, pemain 25 tahun yang bisa main sebagai bek tengah atau gelandang bertahan ini punya nilai pasar sekitar 8,69 miliar rupiah. Berbeda dari 3 nama lainnya, Tapp baru bergabung dengan JDT pada Juli 2026, sehingga status lokalnya dinilai bukan melalui jalur residensi 5 tahun, melainkan dugaan melalui jalur keturunan atau heritage Malaysia. Sebenarnya, secara administrasi nggak ada masalah, tapi publik Malaysia percaya kalau terlibatnya para pemain JDT ke timnas Malaysia hasil dari naturalisasi. Semata-mata ya cuman buat naikin nama TMJ secara pribadi. Dan emang udah banyak pemain naturalisasi Malaysia yang ujung-ujungnya jadi bagian proyek yang bergabung ke JDT. Nah, kalau di Indonesia, kayaknya udah ada nih yang arahnya niru ke sana, kan gitu. Tapi dari semua itu, tentu status dari Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Havel, dan Gabriel Palmeiro. Kok bisa mereka tetap didaftarkan sebagai pemain lokal di Liga, sementara status mereka di internasional sebutlah ilegal. Bahkan Facundo Garces aja sekarang didaftarkan Deportivo Alaves ke La Liga sebagai warga Argentina, bukan Malaysia. Alhasil yaitu tadi, banyak fans Malaysia yang benar-benar berharap kalau Indonesia bisa membungkam Malaysia yang diprediksi akan banyak diperkuat sebagian besar pemain JDT di FIFA ASEAN Cup. Di sisi lain ada kabar menarik nih soal Kelvin Verdong. Seperti kita tahu, kalau pemain berusia 29 tahun tersebut masuk di babak kedua ketika Lille berhasil mengalahkan Angers di laga perdana Ligue 1. Ya, kemungkinan besar situasi yang dirasakan Verdong musim ini tetap sama dengan musim lalu, yakni bakal menjadi pelapis utama dari Romain Perraud, walaupun tidak menutup kemungkinan kalau Verdong tetap punya peluang jadi pemain reguler ke depannya. Tapi untuk saat ini, walaupun cuma jadi pemain pelapis, paling enggak Verdong tetap selalu diberi menit bermain oleh pelatihnya, meskipun itu cuma 15 hingga 30 menit aja. Terlebih Verdong sendiri punya kesempatan besar mencetak sejarah sebagai WNI pertama yang tampil di Liga Champions. Nah, sejatinya sebelum Verdong, udah ada Kevin Dix dan Emil Audero yang pernah bermain di Liga Champions. Tapi bedanya, saat bermain dulu status mereka belum WNI. Meskipun begitu, bisa saja peluang itu malah didahului oleh Emil Audero, karena kebetulan Como juga akan bermain di UCL. Cuman ya itu, mengenai Emil semua tergantung kepada Fabregas. Apakah mau menurunkannya di ajang Liga Champions atau enggak, kan gitu. Tapi jujur sih, sebenarnya secara pengalaman, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang udah punya pengalaman mentas di kompetisi antar klub Eropa. Entah itu UCL, UEL, ataupun Conference League. Sebutlah Kevin Dix, Emil Audero, Michel Kers, Verdong, Dean James, hingga Miliano Jonathans. Ya mudah-mudahan musim ini Ajax bisa lolos Conference League dan Marten Pas bisa dapat kesempatan main di situ. Mengingat saingan dia sekarang Ter Stegen, yang jujur penampilannya udah menurun.
jauh dibanding masa prime-nya sebelum diterpa cedera. Yap, kembali ke Verdonk. Bermain di Liga Champions tentu menjadi sebuah kebanggaan untuknya secara pribadi. Karena ya, emang nggak semua pemain bisa merasakannya. Dan saat sesi foto untuk UCL kemarin, Verdonk secara tidak sengaja tampak seperti menyindir balik Nguyen Mania. Walaupun mungkin dalam hal ini, Verdonk juga nggak bermaksud, tapi kita pun juga pasti paham kalau Mr. Lupi ikutan greget lihat tingkah tengil pemain Vietnam saat mengalahkan Indonesia di AFF. Sebab bagaimanapun, Kelvin Verdonk sangat-sangat bangga bisa mewakili Indonesia. Itulah kenapa dia menegaskan jika publik tanah air bisa kembali bersatu mendukung timnas Indonesia. Sama seperti Anda semua, saya merasa kecewa. Tetapi bagi saya, ini tetap terasa seperti awal dari sesuatu yang hebat. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya berharap seluruh bangsa kita dapat bersatu kembali, menunjukkan rasa cinta dan dukungan tanpa syarat kepada tim nasional. Sebagaimana yang selalu saya rasakan dalam setiap pertandingan di mana saya mendapat kehormatan untuk bermain bagi Indonesia. Ucap Verdonk dikutip dari Antara. Di satu sisi, media Vietnam yang kemarin sempat geger atas viralnya ucapan Kevin Dix, sekarang diketahui juga heboh terutama atas perbandingan foto pemain Vietnam sama Verdonk. Meskipun begitu, salah satu media Nguyen bernama Tien Pong Vien tetap menganggap Verdonk sebagai salah satu pemain yang sanggup mengangkat citra Asia Tenggara di level dunia. Ya, menurut Tien Pong Vien, pencapaian Kelvin menjadi bukti pemain Asia Tenggara mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Nah, sejatinya selain Kelvin, media Vietnam juga menyoroti Erawan Garnier yang membela RC Lens, di mana Lens sendiri finish di posisi kedua Liga Prancis musim lalu dan lolos ke Liga Champions. Meskipun begitu, Tien Pong Vien menilai kontribusi Kelvin jauh lebih besar dibandingkan Garnier. Dua bintang Asia Tenggara tampil di panggung dunia. Ini bukan hanya sumber kebanggaan pribadi, tetapi juga dorongan besar untuk mengangkat posisi sepak bola kawasan ini di peta dunia. Namun para penggemar lebih banyak membicarakan Verdonk karena dia memberikan dampak signifikan pada perjalanan Lille menuju kompetisi top Eropa. Garnier hampir tidak dapat dianggap setara dengan Verdonk dalam hal kontribusi kepada klubnya, tulis laporan tersebut. Ya, berkaca dari ungkapan media tersebut, memang Indonesia sekarang punya pemain-pemain yang bermain di kompetisi level elit, mulai dari Championship, Eredivisie, Jupiler Pro League, Bundesliga, hingga Ligue 1. Itulah kenapa menjadi hal yang wajar ketika di FIFA Asian Cup, timnas Indonesia harusnya bisa menjadi juara, mengingat lawan yang dihadapi di atas kertas levelnya masih berada di bawah. Tapi balik lagi, sepak bola itu bukan matematika, dan setiap pertandingan selalu punya tingkat kesulitannya sendiri. Sehingga sebagai fans, kita harus benar-benar bisa memberi support serta kritik membangun, daripada sekedar nuntut kemudian endingnya menghujat, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pada akhirnya sepak bola memang punya cara sendiri buat bikin semuanya jadi lucu. Rivalitas yang biasanya panas, kali ini malah ada sebagian fans Malaysia yang berharap Indonesia yang turun tangan. Bukan karena tiba-tiba jadi sahabat, bukan juga karena mereka mendadak lupa kalau Indonesia adalah rival bebuyutan, tapi karena mereka sudah terlalu muak dengan apa yang terjadi di rumah sendiri. Dan sekarang, bola itu seperti sedang memutar keadaan. Malaysia berharap Indonesia mengalahkan Malaysia. Indonesia sendiri tentu datang bukan buat jadi pahlawan Malaysia, tapi buat satu hal, menang. Karena kalau memang nanti Garuda turun dengan pemain terbaiknya, sementara Verdonk beserta pemain abroad lainnya datang, membawa pengalaman dari panggung Eropa, maka pertandingan ini bukan cuma derby, ini bisa jadi panggung pembuktian bahwa membangun tim nasional itu bukan sekedar mengumpulkan nama besar, tapi memastikan semua pemain yang datang punya kualitas, punya mental, dan paling penting, punya satu tujuan, kan gitu. Dan khusus buat Verdonk, kalau benar musim ini dia berhasil mencicipi Liga Champions bersama Lille,
maka ceritanya bakal semakin menarik. Dari Nijmegen ke Indonesia, lalu menuju panggung terbesar Eropa. Siapa sangka, pemain yang dulu mungkin cuma dianggap sebagai nama biasa, hingga bahkan sempat mendapatkan hujatan dari netizen Indonesia, sekarang justru bisa menjadi salah satu wajah Indonesia di level tertinggi. Jadi untuk sekarang, dah biarin aja Vietnam ribut, biarin aja Malaysia gaduh, dan biarin juga JDT dengan segala polemiknya. Garuda nggak perlu ikut tenggelam dalam kebisingan, karena pada akhirnya yang paling berisik belum tentu yang paling kuat, yang paling banyak bicara belum tentu yang paling siap, dan yang paling sering diremehkan kadang justru datang diam-diam, lalu bikin semua orang terdiam, kan gitu. Untuk itu buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.